إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terkhusus kepada orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, adalah memberikan kepadanya kemudahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Maka pada dasarnya kesulitan adalah apa yang tidak diperintahkan dalam agama. Kesulitan adalah apa yang dikerjakan karena memperturutkan hawa nafsu. Meskipun hawa nafsu itu senang, meskipun hawa nafsu itu nyaman, namun pada hakikatnya itu adalah kesulitan. Kemudahan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Meskipun ada kalanya kita berat, meskipun ada kalanya kita merasa jauh, namun itulah kemudahan. Karena tidaklah dia menjadi mudah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena di dalam perintahnya ada janji dan ada harapan. Namun di dalam larangannya ada ancaman dan uqubah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang sangat pendek di surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian. Apa ujian yang Allah Subhanahu wa taala bebankan? Ternyata bukan karena banyaknya. Ini korelasi. Kenapa? Karena konsep Islam itu mudah. Apa itu yang mudah? Kalau diperintahkan. Kalau tidak itu sulit. Meskipun kita mengatakan itu menyenangkan. Kenapa? Agama tidak ditimbang dengan senang dan tidak senang. Agama tidak ditimbang dengan selera. Karena kalau agama ditimbang dengan selera, maka yang akan paling banyak dari kalangan makhluk manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Karena ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tidak mau,
mengikuti seleranya. Seleranya dia mengatakan nggak cocok, saya ini lebih utama, saya ini lebih tinggi, saya lebih agung, lebih mulia kedudukannya. Nggak mungkin yang lebih mulia, yang lebih utama sujud kepada yang lebih rendah. Selera. Maka ingat, apa itu yang mudah ketika diperintahkan, apa itu yang susah ketika di sana tidak diperintahkan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Dengan apa? Ahsanuhum a'mala, siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Hal ini dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Ahsanu amala, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai. Dan beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban, apabila sebuah amal dia ini ikhlas namun tidak sesuai, lam yuqbal, tidak diterima. Kemudian wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, apabila dia sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak juga diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bagaimana mungkin hari ini kita beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara Al-Quran dan Sunnah ini perkataan Nabi udah jauh dari kita. Orang ini sebenarnya dia ingin menolak Al-Quran dan Sunnah tapi dengan menggunakan bahasa yang lebih santun. Karena memang begitulah sifat iblis. Mereka tidak berani terang-terangan. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan itu hanya memberikan was-was kepada hati manusia. Mereka tidak datang mengancam, membawa akan 16, enggak, tapi memberikan was-was. Udah, nggak usah beramal langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Cukuplah apa yang dikatakan ustaz, cukuplah apa dikatakan syekh, tanpa periksa. Kita boleh mengambil perkataan setiap orang, tetapi diperiksa apakah perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau bertentangan. Karena itu bukan perkara yang susah. Karena ketika fitrahnya lurus, ketika fitrahnya selamat, dia akan mudah untuk menimbang dengan dasar-dasar ilmu yang sederhana. Saudara yang saya cintai, maka kemudian beliau mengatakan, qala wal khalisu idza kana Allah azza wa jal was-sawabu idza kana an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu ketika seseorang beramal karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apabila seorang dia beramal yakni mengikuti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak sulit, bahkan sangat mudah. Kenapa? Pada hakikatnya perbuatan manusia hukum asalnya mubah. Pada dasarnya perbuatan manusia hukum asalnya adalah boleh. Kapan tidak boleh? Ketika ada larangan. Tapi sebaliknya, pada dasarnya hukum asal hubungan dengan Robnya terlarang sampai datang perintah. Sehingga kalau hari ini tidak ada tuntunan kepada kita, perintah untuk mengerjakan sholat, kemudian rasa cinta, kemudian mengatakan saya akan sholat sementara Nabi tidak mengajarkan kepada kita, maka itu bukan sedang beribadah kepada Allah, tapi dia sedang beribadah dengan hawa nafsunya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat sebuah kejadian yang cukup menarik yang terjadi di abad awal-awal kejayaan Islam, katakanlah di abad kedua. Terjadi pada masa Imam Malik. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama masyhur di Mekah. Bahkan dialah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kalau bukan karena Sufyan dan Malik maka hilang ilmu Hijaz. Artinya Sufyan bin Uyainah ulama yang sangat masyhur di zamannya.
Dia menukilkan perkataan yang dia mendengar dari Imam Malik. Dia mengatakan, wa atahu rajulun. Datang seseorang kepada Imam Malik. Kemudian dia mengatakan, ya Aba Abdullah, min aina ahrum? Wahai Abu Abdullah, dari mana aku sebaiknya untuk memulai ikhram? Ikhram sudah masyhur karena Rasulullah mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah cara kalian melaksanakan haji dan umroh, yakni manasik, sebagaimana kami melakukan. Disuruh mengambil manasik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dari Madinah, manasiknya ataupun yakni ikhramnya dari Zulhulaifah atau dari Bir Ali. Dan itu orang yang datang dari Madinah. Dan orang yang datang dari sisi lain, maka ada ketentuan-ketentuan lain yang itu telah ditetapkan oleh Nabi. Bukan diperbolehkan, silahkan kalian mengambil dari mana saja yang kalian mau, tidak. Maka kemudian dia mengatakan, min Dzul Khulaifah min hasu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah ikhram atau mulai mengambil mikot dari Dzul Khulaifah, dari Bir Ali, sebagaimana Nabi memulai ikhramnya pada saat Rasulullah melaksanakan haji atau umrah. Faqala, si pemuda tadi yang datang kepada Imam Malik, dia mengatakan, inni uridu an akhruma minal masjid. Aku ingin ikhram dari masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Inda kuburi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasannya menyebutkan, dia beranggapan karena di Masjid Nabawi kalau sholat dia akan dilipatkan 1000 kali ganda. Di Masjid Nabawi kalau sholat dia akan dilipatkan 1000 kali ganda. Maknanya dia menganggap lebih baik ikhram mikotnya dari Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dia bisa memulai dulu dengan sholatnya, dia mendapatkan 1000 kali ganda. Artinya dia menganggap melaksanakan ikhram, mengambil mikot dari Masjid Nabawi lebih utama daripada mengambil mikot di Bir Ali atau di Dzul Khulaifah. Maka apa kata Imam Malik? Dia mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Qala fa inni uridu an akhruma min masjid inda kuburi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya akan mengambil mikot ikhram dari masjid di sisi kubur Nabi. Maka kemudian Imam Malik mengatakan yang kedua kali, la taf'al, jangan kau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir akan menimpa kepadamu fitnah. Si pemuda tadi itu berpikir, apa ini fitnahnya? Saya hanya memulai dari tempat yang lebih bagus. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wa ayyu fitnatun a'dhamu min antara annaka sabaqat ila fadilatun qasra anha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inni sami'tullah azza wa jal qal. Dia mengatakan, fitnah apa yang lebih besar daripada di mana ketika itu engkau menganggap bahwasanya engkau telah mendapatkan sesuatu yang lebih utama, ini dengan mengambil mikot di Masjid Nabawi, sementara engkau menganggap Nabi mendapatkan yang lebih sedikit. Di sini ada dua faedah. Yang pertama, lelaki ini menganggap pertama bahwa Nabi tidak mengetahui ada keutamaan mengambil mikot di Masjid Nabawi. Dia tahu. Kalau tidak, kemungkinan yang kedua, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Saya katakan Nabi tidak tahu. Dan orang ini tahu, berarti Nabi tidak mendapatkan wahyu, orang ini mendapatkan wahyu. Kedua-duanya berada di atas jurang yang akan bisa menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kebinasaan yang besar. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat beliau wa ayyu fitnatun,
Apa fitnah yang lebih besar daripada ketika engkau menganggap bahwasanya engkau telah mendapatkan sesuatu yang lebih utama dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mendapatkan lebih sedikit karena dia mengambil mikot dari Dzul Khulaifah. Maka teguran Al-Imam Malik bahwasanya ketika disebutkan fitnah apa, dijelaskan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, boleh jadi fitnah itu adalah merasa nyaman dengan penyimpangan. Yang kedua, merasa nyaman ketika melakukan perkara-perkara yang masuk dalam perkara bid'ah. Yang ketiga, boleh jadi fitnah yang dimaksudkan akan terjadi huru-hara sehingga seorang sampai membunuh saudaranya yang lainnya. Atau fitnah yang lainnya, yakni berupa fitnah subhat dan syahwat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebuah kejadian yang menarik, dan ini dituliskan dalam sekian banyak kitab, salah satunya dalam Al-Ilmu Usulil Bidah yang ditulis oleh Syekh Ali Abdul Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, di mana beliau membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Al-Musayyib. Sebagian riwayat menyebutkan Sa'id bin Al-Musayyab, di mana satu ketika annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsar min raqatain. Satu ketika Sa'id bin Musayyib dia melihat ada seorang yang saat masuk waktu fajar, artinya setelah azan subuh, dia sholat fajar, sholat sunnah fajar lebih dari 2 rakaat. Kalau mungkin ini ada di tengah-tengah kita, kita akan acungkan jempol, oh ini orang soleh ini. Dia tidak cukup dengan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, tapi dia tambahkan sampai azan muazin mengumandangkan iqamahnya. Tapi apa yang dia katakan setelah menyebutkan, setelah melihat, dia menambah lagi dengan sujud dan seterusnya. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, setelah dia bertanya, salat apa engkau ini? Maka laki-laki yang tadi melaksanakan salat, saat ditanya, dia mengatakan, ayu'adzibani Allahu ala salah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabku hanya karena aku salat? Ini statement yang kalau mungkin sekilas ini cerdas. Statement sekilas cerdas. Apa Allah akan mengazabku karena aku salat? Tapi ternyata Sa'id bin Musayyib ahli fikihnya Madinah. Dia satu dari 7 ahli fikih Madinah. Setelah Salama bin Dinar, gurunya Sufyan bin Uyainah. Apa kata dia? Dia mengatakan, la, walakin yu'adzibukallahu liyukhalifus sunnah. Tidak, bukan. Tapi engkau akan diazab karena engkau menyelisih sunnah. Karena sunnahnya sholat sebelum fajar adalah 2 rakaat. Bahkan dengan bacaan yang ringan. Bukan memperpanjang bacaan, dengan bacaan yang ringan. Sehingga dengan meringankan bacaan, kemudian dengan mencukupkan 2 rakaat, itu lebih utama. Yang terakhir terjadi pada masa Aisyah. Suatu ketika ada orang kaya pada masa tabi'in, kemudian datang kepada Aisyah, dia mengatakan, ya Aisyah atau ya Ummul Mukminin, boleh nggak aku akikah untuk anakku dengan seekor unta? Aisyah dikenal dari dulu adalah wanita yang cerdas. Dia tidak mengatakan tidak boleh atau tidak mengatakan boleh, tapi dia mengatakan bahwasanya as-sunnatu afdal. Sunnah itu lebih utama. Artinya apa? Dengan 2 ekor kambing laki-laki, atau dengan 1 ekor kambing laki-laki, atau dengan 1 ekor kambing perempuan, itu lebih utama. Perkataan Aisyah. Kenapa? Aisyah lebih paham daripada orang-orang yang setelahnya berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, khawatir iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita merasa puas, merasa nyaman, merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik apa yang tidak disampaikan, tidak diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah hakikat daripada keikhlasan. Sekiranya kita merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak memberitahukan dan kita tahu, maka sesungguhnya kita tidak ikhlas ketika mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji khairun nasi, dalam lafal lain khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini tentunya ucapan beliau bukan sekedar basa-basi sebagaimana ucapan di antara kita sering berbasa-basi. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW tidaklah mengatakan sesuatu kecuali wahyu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memutuskan sesuatu dan kemudian mengajak musyawarah, itu tandanya bukan wahyu. Ketika Rasulullah dalam perang Badar, Rasulullah memanggil kepada salah seorang, yakni Khubayb. Dia mengatakan, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ini ketetapan wahyu kita berada di sini atau ini strategi perang? Kata Nabi, tidak, ini strategi perang. Kalau begitu ya Rasulullah, tempat ini, lembah ini tidak tepat. Kita harus mencari tempat yang lebih tinggi. Pergi Rasulullah SAW ke tempat yang lebih tinggi. Dan dalam beberapa kasus yang tidak cukup 1-2, ketika perang Uhud, pada Rasulullah punya kewenangan ketika wahyu turun, tidak perlu rapat. Rasulullah rapat, kita keluar atau di dalam. Ini maknanya Rasulullah memberikan tawaran. Kenapa? Belum ada keputusan secara langsung dari wahyu, sehingga Rasulullah memusyawarahkan. Sebagian cenderung berada di Madinah, termasuk Rasulullah SAW. Sebagian besar mereka dari anak-anak muda, mereka keluar, mereka mengatakan, dari dulu sebelum kami muslim, sebelum kami menganut agama Islam, kami tidak pernah perang di dalam kandang. Kami selalu perang keluar. Kenapa pula setelah kami diberikan karunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perang dalam kandang? Hanya diputuskan perang keluar. Dan sekian banyak kejadian. Intinya, ketika sudah diputuskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu wahyu. Hari ini agama telah sempurna. Dan kita dimudahkan tinggal melakukan, mengamalkan. Tidak perlu kita berinovasi. Tidak perlu kita berimprovisasi. Kenapa? Karena perintahnya ittabi'u, ikuti, wala tabtadi'u, dan jangan membuat perkara yang baru. Maka inilah sesuatu yang akan menjadikan umat ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika mencukupkan ittabi'u wala tabtadi'u. Hanya mengikut tanpa kita berinovasi dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, maka diberikan keluasan yang seluas-luasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار